Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama kelompok 2 nih yang bakal jelasin terkait materi, ragam teks, dan satuan bahasa pembentuk teks. Sebelumnya kenalin dulu nih anggota dari kelompok 2. Yang pertama Kufita Rahman, kedua Lutfi Aziz, ketiga Marandita Nurhanifah, keempat Naila Devi Hendriana, kelima Tamara Kansa, dan yang terakhir saya sendiri, Nurul Sofiana. Apa sih itu ragam teks? Nah, ragam teks adalah macam atau jenis teks atau naskah yang berupa kata-kata asli pengarang, bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan sebagainya. Menurut Nurgiantoro, tahun 2014, ragam teks adalah macam atau tipe teks yang memiliki karakteristik umum. Ragam teks adalah pengelompokan teks berdasarkan isi dan bentuk teks yang terdiri atas teks faktual, teks cerita, teks tanggapan, dan juga teks normatif. Ada beberapa macam ragam teks. Yang pertama ada teks faktual yang terdiri dari teks deskripsi dan juga teks prosedur. Yang kedua ada teks tanggapan yang terdiri dari teks eksposisi, teks eksplanasi. Yang ketiga ada teks normatif. Dan yang terakhir ada teks cerita yang terdiri dari teks cerita ulang, anekdot, eksemplum, dan juga naratif. Teks faktual. Teks faktual merupakan sebuah teks atau cerita yang berisi fakta dan data. Nah, biasanya berupa berita yang terjadi di suatu tempat. Teks faktual juga dapat diartikan sebagai teks yang berisi suatu kejadian yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi, tetapi tidak terikat dengan waktu, yang artinya teks tersebut bisa memberikan informasi di masa lalu maupun di masa sekarang. Menurut Mahsun, tahun 2018, teks genre faktual dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada teks deskripsi dan yang kedua ada teks prosedur. A. Teks deskripsi. Teks deskripsi adalah tipe teks yang memiliki tujuan sosial untuk menggambarkan suatu objek atau benda secara individual berdasarkan ciri fisiknya. Struktur teks berisi pernyataan umum, berupa pernyataan yang menggambarkan tentang objek yang akan dideskripsikan. Kemudian ada uraian bagian, menjelaskan secara detail mengenai topik yang dibahas. B. Teks prosedur. Menurut Mahsun, teks prosedur adalah teks yang memiliki tujuan sosial untuk mengarahkan atau mengajarkan tentang langkah-langkah yang telah ditentukan, memberikan penekanan pada langkah-langkah melakukan sesuatu tindakan atau pekerjaan. Struktur teksnya berisi judul, tujuan, daftar bahan, teks prosedur atau arahan, urutan tahapan pelaksanaan, pengamatan, kemudian yang terakhir simpulan. Teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi sambutan atau tanggapan terhadap ucapan, kritik, komentar, dan sebagainya. Teks ini dapat dibedakan jadi dua teks, yaitu teks eksposisi dan teks eksplanasi. A. Teks eksposisi. Teks eksposisi adalah jenis teks yang berfungsi untuk mengungkapkan gagasan atau mengusulkan sesuatu berdasarkan argumentasi yang kuat. Struktur teks eksposisi berisi judul, tesis atau pernyataan pendapat, alasan atau argumentasi, serta pernyataan ulang pendapat. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya.
Struktur teksnya, judul, pernyataan umum, berisi informasi atau gambaran awal, deretan penjelas, berisi penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi, interpretasi, berisi pandangan atau simpulan. Teks normatif. Teks normatif adalah teks yang isinya ditulis berdasarkan sebuah peraturan, norma-norma atau peraturan yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan kenegaraan yang berkaitan dengan hukum atau undang-undang. Teks cerita. Teks cerita adalah teks yang menuturkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, mengisahkan kejadian yang telah ada, perbuatan, pengalaman yang dinamis dalam suatu rangkaian waktu. Teks cerita termasuk genre sastra dalam jenis teks tunggal atau teks cerita. Teks cerita terdiri dari teks cerita ulang, anekdot, eksemplum, dan naratif. Teks cerita ulang. Teks cerita ulang adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman masa lalu secara kronologis dengan tujuan memberi informasi atau menghibur pembaca, atau bisa jadi keduanya. Teks cerita ulang atau rekon terbagi menjadi 3 jenis: rekon faktual, rekon imajinatif, dan rekon pribadi. Jenis-jenis teks cerita ulang terbagi menjadi 3. Yang pertama, rekon pribadi, merupakan teks yang berisi peristiwa masa lalu dan penulisannya terlibat secara langsung. Yang kedua, rekon faktual, merupakan teks yang dasar penceritaannya benar-benar terjadi dan nyata pada masa lalu yang dapat dihidupkan lagi. Dan yang ketiga, rekon imajinatif, cerita yang memuat peristiwa masa lalu lebih detail dan imajinasi. Struktur teks cerita ulang terbagi menjadi 3, antara lain orientasi, peristiwa, reorientasi. Orientasi merupakan pengenalan tokoh secara umum seperti nama, tempat, tanggal lahir, latar belakang, serta riwayat pendidikan tokoh. Peristiwa memperlihatkan berbagai pengalaman tokoh, baik peristiwa yang mengesankan maupun persoalan yang dihadapinya. Reorientasi merupakan pandangan penulisan terhadap tokoh yang diceritakan. Anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalam mengandung unsur lelucon, menarik, dan mengesankan. Teks anekdot bisa mempunyai maksud tertentu yang tujuannya mengkritik atau menyindir. Selain itu, memiliki kesan humor, teks anekdot juga harus menyampaikan amanat atau pesan moral dari isi cerita. Struktur teks anekdot terbagi menjadi 6. Yang pertama, judul, merupakan bentuk singkat dan langsung merujuk kepada hal atau objek yang akan dikisahkan. Yang kedua, abstrak, merupakan bagian pembuka yang gunanya memberikan gambaran tentang isi teks kepada pembaca. Yang ketiga, orientasi, merupakan bagian awal dari kejadian atau menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa utama. Yang keempat, krisis, merupakan bagian di mana mulai muncul masalah unik atau tidak bisa pada tokoh. Yang kelima, reaksi, merupakan bagian ini menggambarkan bagaimana tokoh menyelesaikan masalahnya. Dan yang keenam, koda, merupakan bagian akhir dari cerita dan dapat berupa kesimpulan. Teks eksemplum. Teks eksemplum adalah teks cerita yang menceritakan tentang perilaku atau tokoh dari sebuah cerita. Tujuan teks eksemplum ini ialah memberikan nasihat kepada pembaca agar tidak salah melakukan sesuatu. Nah, kemudian ada struktur teks eksemplum. Struktur teks eksemplum terdiri dari orientasi, insiden, serta interpretasi. Orientasi merupakan sebuah bagian pembuka atau awal teks dalam membuat teks eksemplum. Kemudian insiden merupakan sebuah bagian yang di dalamnya itu terkandung sebuah permasalahan yang dihadapi oleh si tokoh. Dan kemudian yang terakhir ada interpretasi yang merupakan sebuah bagian yang di dalamnya terdapat pesan moral, evaluasi, serta juga akibat dari segala masalah yang dialami oleh si tokoh. Teks naratif. Teks naratif
naratif adalah karangan cerita yang menyajikan urutan peristiwa sesuai dengan urutan waktu. Tujuan teks narasi ini selain untuk menghibur, yaitu dapat memberi pengalaman estetis pada pembaca, menambah pengetahuan, informasi, dan wawasan pada pembaca. Struktur teks naratif terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, serta reorientasi. Orientasi. Pada bagian ini, penulis membuat kalimat yang menjabarkan latar waktu, tempat, penjelasan tokoh, dan wataknya. Kemudian, pada bagian komplikasi, peristiwa ini diceritakan secara detail mulai dari penyebab, pemicu, sampai timbulnya konflik antar tokoh. Konflik ini menimbulkan peristiwa lain hingga mencapai puncaknya. Pada bagian resolusi, menceritakan konflik cerita yang semakin menurun, kemudian konflik bisa diselesaikan. Pada struktur yang terakhir, reorientasi, ini menyampaikan pesan moral dari cerita tersebut. Pembentukan teks dalam kalimat. Kalimat adalah satuan gramatikal yang disusun oleh konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar itu dapat berupa klausa, frase, maupun kata. Menurut Keraf 2000. Contohnya, Aldo membeli buku. Ini termasuk dalam klausa. Kemudian, buku baru. Ini termasuk frase. Kemudian, buku. Ini termasuk kata. Yang pertama, berdasarkan jumlah klausanya, kalimat dibedakan menjadi kalimat tunggal, kalimat bersusun, dan kalimat majemuk. Yang kedua, berdasarkan struktur klausanya, kalimat dibedakan menjadi kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Yang ketiga, berdasarkan amanat wacananya, kalimat dibedakan menjadi kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, kalimat imperatif, kalimat aditif, kalimat responsif, dan kalimat interjektif. Yang keempat, berdasarkan pembentukan kalimat dari klausa inti dan perubahannya, kalimat dibedakan menjadi kalimat inti dan kalimat non-inti. Yang kelima, berdasarkan jenis klausanya, kalimat dibedakan atas kalimat verbal dan kalimat non-verbal. Dan yang terakhir, berdasarkan fungsi kalimat sebagai pembentuk paragraf, kalimat dibedakan atas kalimat bebas dan kalimat terikat. Pembentuk teks yang kedua yaitu paragraf. Paragraf merupakan satuan gagasan dalam bagian suatu wacana yang dibentuk oleh kalimat-kalimat yang saling berhubungan dalam mengusung suatu pokok pembahasan. Secara umum, paragraf dibentuk oleh unsur gagasan pokok dan juga gagasan penjelas. Selain itu, ada unsur lain dalam paragraf yang disebut sebagai kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Unsur-unsur paragraf. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Yang kedua, kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Unsur paragraf yang ketiga, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat ini berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas ini bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, ataupun data yang valid. Unsur paragraf yang terakhir yaitu konjungsi. Konjungsi atau kata sambung atau disebut juga kata penghubung. Dalam bahasa Indonesia terdapat dua jenis, yaitu konjungsi intra-kalimat dan konjungsi antar-kalimat. Jenis-jenis paragraf. Berdasarkan tujuannya, paragraf dibagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama, paragraf narasi. Yang kedua, paragraf eksposisi. Yang ketiga, paragraf argumentasi. Dan yang keempat, paragraf persuasi. Sedangkan berdasarkan letak kalimat utama, paragraf dibagi menjadi 3.
Yang pertama, paragraf deduktif, yang kedua, paragraf induktif, dan yang ketiga, paragraf campuran. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.